Sekarang kita akan menghitung berapa banyak arus yang bisa didapat pada saat terjadinya forward bias. Pertama, mari kita lihat apa yang terjadi pada profil konsentrasi muatan pada saat forward bias. Sebelumnya pada kondisi no bias ya, ingat konsentrasi profilnya ini adalah yang no bias ya. Yang ini ingat konsentrasinya lurus-lurus seperti ini. Yang terjadi pada sekarang ini adalah konsentrasi muatan pada forward bias. Jadi Anda bisa ingat perbedaan terbesarnya adalah di daerah sini. Ya, bisa lihat perbedaan terbesarnya adalah di dua daerah ini. Ya, sebelumnya konsentrasi minority carrier atau konsentrasi Hall pada daerah N, ini konsentrasi Hall pada daerah N atau minority carrier itu langsung turun setelah daerah special carrier langsung garis lurus di sini. Sedangkan pada saat forward bias keadaannya kita punya seperti ini, beda. Ya. Pada forward bias karena makin banyak elektron yang pindah pada sisi P, ya karena di sini ada muatan negatif, maka elektron akan banyak yang muatan negatif, maka hole yang di sini akan lebih banyak yang pindah sehingga akhirnya kita titiknya langsung naik ke atas. Nah, akan terdapat excess hole dan elektron sebagai minority carrier pada masing-masing sisi. Jadi ini adalah excess hole dan excess elektron yang pindah, yang masuk gara-gara terjadinya forward bias. Akibatnya apa? Probabilitas menemukan minority carrier, ya. Probabilitas menemukan minority carrier seperti menemukan hole pada sisi N atau menemukan elektron pada sisi P itu meningkat dari yang awalnya cuma EV0 per KBT menjadi EV kurang V0 per KBT. Ini adalah probabilitas menemukan hole atau menemukan elektron pada sisi N atau sisi P. Jadi inilah jumlah injeksi ya melalui proses difusi dari excess hole dan elektron sebagai minority carrier ini akan mempengaruhi arus pada saat forward bias. Jadi jadi di sini dilihatkan faktor pertama yang mengakibatkan terjadinya arus pada forward bias yaitu difusi dari minority carrier, excess minority carrier. Ya, kelebihan minority carrier yaitu hole pada sisi N dan elektron pada sisi P. Jadi di sini dilihatkan lagi ya. Jadi besarnya arus akan diberikan oleh rumus berikut ya. Penurunan rumus tidak akan di cover pada kuliah ini. Kalau Anda tertarik Anda bisa lihat di buku ya. Di buku textbook karena rumit dan panjang sekali, jadi silahkan lihat textbook ya untuk penurunan rumus. Jadi arus karena difusi hole di sisi N adalah fungsi dari konstanta difusi hole ya DH, terus panjangnya difusi NI kuadrat udah pada tahu ya, LH adalah panjangnya difusi hole pada daerah N ya, ini karena ini di daerah N semua ya, dan konsentrasi donor pada daerah N. Jadi dan besaran voltase yang kita berikan pada saat forward bias. Nah, di mana konstanta difusi hole pada sisi N itu tergantung dari konstanta difusi hole pada sisi N itu tergantung dari mobilitasnya hole pada sisi N ya. Dan panjang difusi hole itu adalah akar dari konstanta difusi dikali waktu rekombinasi hole di daerah N. Ya, kenapa rekombinasi? Ya, kenapa demikian? Karena ketika berdifusi, hole yang bermuatan positif ini bisa berekombinasi dengan elektron yang bermuatan negatif. Jadi ingat hole di daerah N adalah minoritas, jadi sedangkan elektron adalah mayoritas. Jadi kemungkinan terjadinya rekombinasi ini sangat besar. Ya. Ketika hole dan elektron bertemu dan berekombinasi
dia tidak akan lagi termasuk kepada mobile carrier dan dianggap tidak bekerja atau mati ya. Jadi mean whole recombination lifetime ini adalah waktu hidup whole sebelum dia dimatikan oleh proses rekombinasi di daerah N. Jadi kasarnya seperti itu. Begitu juga arus jadi ini adalah begitu juga arus di daerah elektron. Di sini J ya, J ini artinya densitas arus dibagi luas area biasanya. Karena elektron difusi di daerah P ya. Arus karena elektron difusi di daerah P yang juga merupakan fungsi dari konstanta difusi elektron dE, panjangnya difusi elektron, dan konsentrasi akseptor di daerah P ya. Di mana konsentrasi difusi elektron dan panjang difusi elektron memiliki rumus yang mirip dengan Hall sebelumnya, kecuali ini diganti dE ya, ini diganti mu E, ini diganti E, ganti elektron ya. Sehingga total current density pada saat Fourier bias adalah jumlah dari current difusi gara-gara Hall dan current difusi gara-gara elektron. Jadi total kedua rumus di atas ini. Dan bagian yang di sini itu bagian ini bisa dipersingkat dengan nama reverse saturation current density untuk memudahkan mengingatnya. Ya. Sekarang kita akan lihat faktor kedua yang memberi kontribusi arus pada PN junctions, yaitu rekombinasi pada daerah space charge layer. Sebelumnya kita membahas yaitu yang kedua adalah karena rekombinasi, yang sebelumnya kita sudah membahas karena minority carrier yang berdifusi di luar space charge layer. Jadi tadi kita membahas di daerah sini nih. Sekarang kita akan melihat apa yang terjadi pada space charge layer atau depletion region. Nah, pada saat forward bias ya, makin banyak elektron, tadi kita sudah bilang bahwa hole akan makin banyak yang pindah, elektron juga makin banyak yang pindah. Pada saat proses difusi ini, ada kemungkinan hole dan elektron ini berekombinasi, ya. Karena makin banyak elektron yang pindah dan hole yang pindah, kemungkinan rekombinasi, ya, kemungkinan rekombinasi di daerah space charge layer ini akan meningkat. Ya, jadi yang terjadi adalah hole ketemu, jadi ingat di sini di N, ya di N kita ada muatan positif, ya, sedangkan di P kita ada muatan negatif. Nah sekarang elektron makin banyak yang pindah, ini ada hole, ya. Jadi ada kemungkinan hole dan elektron ini berkombinasi di sini. Rekombinasinya gimana? Hole ini ketemu dengan fixed charge carrier di fixed charge carrier positif di sisi N, ya. Ini elektron ketemu sama positif, ya. Ini ketemu dengan ini, atau hole ketemu dengan yang fixed carrier yang negatif. Sehingga terjadi rekombinasi. Nah, kalau sudah terjadi rekombinasi, muatan ini tidak lagi berguna untuk menghantarkan arus, sehingga harus ada yang menggantikannya karena dia udah mati gara-gara rekombinasi. Akibatnya, makin banyak elektron dan hole yang harus pindah untuk menggantikan elektron dan hole yang sudah berekombinasi ini. Jadi besarnya arus rekombinasi ini, ya. Jadi besarnya arus rekombinasi ini ditentukan oleh rumus berikut, ya, yang merupakan fungsi dari lebar depletion regions di daerah P atau lebar depletion regions di daerah N, ya, karena memang terjadinya di daerah SCL. Kemudian waktu rekombinasi mean electron recombinations lifetime di daerah P, ya, dan mean recombinations hole recombinations lifetime-nya di daerah hole di daerah N. Dan tergantung dari voltase yang diberikan pada saat forward bias.
ya. Sedangkan rumus ini, jadi daerah sini itu juga sama dengan dapat diberikan dengan istilah JRO. Jadi total arus pada forward bias adalah jumlah dari arus karena difusi minority carrier di luar space charge layer, ya, arus karena difusi, dan arus karena rekombinasi di daerah space charge layer. Dan jika voltase yang diberikan pada PN junction tersebut lebih besar, ini tadi tambahan dari dua rumus tadi ya. Jadi jika voltase yang diberikan itu lebih besar daripada KT kali E, maka rumus ini dapat dipermudah menjadi ini, ya, jadi minus satunya bisa hilang. Dan dapat dipermudah lagi dengan menggunakan yang namanya ideality factor, ya. Dan jika kita plot arus dan voltase, maka didapatkan arus yang merupakan E dibagi ideality factor, ya, dikali KT. Jadi ini adalah arus. Di sini bisa kita lihat bahwa ideality factor dari beberapa material semikonduktor. Jadi jika memiliki ideality factor adalah 1, maka proses minority carrier diffusion di luar daerah SCL ini lebih dominan daripada proses rekombinasi. Jadi ini ya, jadi S1. Sedangkan kalau 2, jadi proses rekombinasinya jauh lebih dominan. Jadi arus gara-gara rekombinasinya jauh lebih besar daripada arus gara-gara difusi. Jadi untuk silikon bisa Anda lihat di sini, pada voltase rendah itu lebih dominan rekombinasi, sedangkan pada voltase tinggi itu lebih dominan gara-gara difusi.